Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kajian Tanya Jawab. Saya Syekh Muhammad Al-Fuli akan menjawab pertanyaan teman-teman yang ditanyakan sepanjang bulan. Jadi setiap bulan ada kajian seperti ini. Bismillah, kita mulai pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh. Saya mau tanya untuk salat istikharah. Apakah ada surat yang baiknya dibacakan saat salat atau doa yang baik dilafalkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, terkait soal salat istikharah itu ada beberapa hal yang saya mau jelaskan karena sering sekali disalahpahami. Karena istikharah itu bukan semacam wahyu teman-teman. Kadang-kadang ada beberapa teman yang mengatakan kepada saya, Syekh, saya sudah salat istikharah, kemudian saya tunggu, kok tidak ada balasannya? Ya memang nggak bakal ada balasannya teman-teman, karena salat istikharah itu bukan wahyu gitu. Kita nunggu wahyu gitu turun, atau misalnya kita nunggu mimpi tertentu, bukan seperti itu. Salat istikharah itu berbeda konsepnya dan tata caranya. Saya kasih contohnya teman-teman. Kalau misalnya kita ada dua pilihan, ada pilihan A dan ada pilihan B, maka kita harus ikhtiar dulu mana yang lebih baik. Kita catat kekurangannya dan catat kelebihannya dari masing-masing pilihan. Kita ikhtiar, ternyata A lebih bagus gitu ya. Jadi pakai hitungan dunia, A lebih bagus. Jadi masih ada rasa bingung di hati kita. Di sini muncul atau di sini kita harus salat istikharah. Maka kita melaksanakan salat istikharah dan tata caranya nanti saya kasih tahu. Kemudian kita ikhtiar, kita eksekusi pilihan A. Kalau kita lihat pilihan A itu diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati kita merasa tenang dengan pilihan A, berarti ini balasan istikharah. Balasannya adalah pilihan A lebih bagus. Tapi kalau setelah kita eksekusi, setelah kita pilih A, ternyata tidak diperlancar. Ternyata hati kita tidak tenang. Berarti ini juga adalah balasan dari istikharah, teman-teman. Maka kita berhenti dan balik lagi ke pilihan B. Jadi seperti ini langkahnya teman-teman. Kita merasa bingung, kita hitung kelebihan dan kekurangan, tulis kelebihan dan kekurangan. Kita lihat siapa yang kelebihannya lebih banyak dan kekurangannya lebih sedikit. Kita pilih yang kelebihannya lebih banyak. Kita salat istikharah. Kalau diperlancar, ini balasan istikharah. Kalau tidak diperlancar, ini juga balasan istikharah. Berarti kita harus mundur. Untuk tata caranya teman-teman, salat istikharah ini 2 rakaat. 2 rakaat yang biasa saja. Tidak berbeda sama sekali dengan 2 rakaat yang lain pada umumnya. Ya, seperti qabliyah subuh misalnya. Ya, 2 rakaat. Mau di malam hari boleh, mau di pagi hari boleh, terserah antum. Tidak ada surat tertentu yang harus dibacakan, tetapi ada doa tertentu yang harus kita bacakan setelah kita selesai salat istikharah. Doa ini ada di internet. Ya, antum bisa akses di Google doa salat istikharah atau doa istikharah. Nanti muncul, antum baca doanya setelah melaksanakan 2 rakaat istikharah. Doanya insyaallah saya kirim ke editor biar dia tambahkan di layar, biar teman-teman bisa screenshot ya. Doanya yang mulai dengan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Ya, teman-teman, seperti ini salat istikharah. Tidak perlu tunggu petunjuk, tidak perlu tunggu wahyu, tidak perlu tunggu mimpi, karena tidak bakal ada teman-teman. Ya syabab, kalau mau belajar bahasa Arab untuk bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis, bisa belajar ilmu agama, saya merekomendasikan Syabab Belajar Akademi. Mereka menyediakan kelas pagi, kelas subuh buat orang yang jadwalnya padat, jadwalnya sibuk. Hubungi nomor mereka dari sini. Syukran. Syekh, saya pernah dengar apabila ada sehelai bulu kucing di pakaian maka salatnya tidak sah. Dan adakah mazhab yang mensahkan bulu kucing nempel di pakaian ketika salat? Dan bolehkah saya memakai mazhab itu karena saya di rumah pelihara kucing? Pasti banyak bulu kucing nempel di lantai, dinding, dan pakaian. Baik teman-teman, jumhur ulama sepakat bahwa bulu kucing tidak najis. Tetapi mazhab Syafi'i yang kita pakai di Indonesia menganggap
helai bulu kucing itu najis. Tetapi karena jumhur ulama sepakat bahwa tidak najis, maka kita boleh pakai pendapat jumhur ulama, boleh pakai pendapat mazhab-mazhab yang lain, karena ini yang mayoritas. Walaupun dalam keseharian kita mengikuti mazhab Syafi'i. Syekh mau tanya, jika kita menikah dengan perempuan yang pintar agama itu gimana? Soalnya dia tamatan pondok dan hafizah Al-Quran. Apakah ini termasuk menikah dengan yang tidak sekufu Ustaz? Jazakumullahu khairan. Baik, pernikahannya sah 100%, tidak ada masalahnya. Tetapi kalau mau nasihat saya, jangan menikah dengan wanita yang lebih tinggi dari antum dari segi agama, ya. Karena tugas suami itu mengajarkan istrinya agama, mengajarkan dia agama yang benar. Bagaimana antum bisa melaksanakan tugas ini kalau memang istrimu lebih paham agama dibanding antum? Tapi ana tidak menyuruh antum cari istri yang di bawah antum di segi agama, enggak. Ana menyuruh antum untuk belajar lebih semangat lagi agar menjadi tinggi dalam soal agama dan bisa menikah dengan beliau ini. Tapi jika antum tanya sah atau tidak, boleh atau tidak, boleh saja, tidak ada masalahnya dan tidak ada larangan dalam agama. Apakah batal salatnya apabila masih ada sisa makanan di mulut padahal sudah dibersihkan bahkan sebelum wudu? Tidak batal salatnya asal makanannya tidak dikunyah. Jadi makanannya yang antara gigi dan berdiam di mulut, tidak dikunyah, tidak dimakan lagi, salatnya sah insyaAllah. Jika ibu yang suka tantrum, kalau marah mengerusak barang dan ngasih tahu anaknya, jarang ngomong baik-baik, suka nangis, dan aku suka pergi ketika ibu seperti itu, apakah berdosa Syekh? Padahal kalau ibu salah, saya suka ngomong baik-baik, tapi suka nggak terima, akhirnya saya sering pergi. Pesan saya, ingat ketika antum masih bayi, masih balita, masih anak kecil, pas suka tantrum dan marah-marah juga. Selesai, ini jawabannya. Kalau antum mau pergi sampai beliau merasa tenang, supaya nanti antum bisa mengajak beliau untuk berbicara dengan tenang, itu tidak ada masalahnya. Tetapi ketika antum pergi, jangan menunjukkan rasa terganggu, jangan menunjukkan rasa marah ketika pergi. Pergi dengan tenang, dengan senyum, tanpa mengeluarkan kata-kata dari mulutmu yang tidak sopan atau kata-kata yang menyakiti hati ibu. Assalamualaikum Syekh, apakah keringat itu najis? Syukran. Tidak najis insyaAllah. Dari 25 Nabi dan Rasul, adakah di antara mereka yang berkulit gelap atau hitam? Afwan, bukan bermaksud rasis. Ana afwan juga. Ana sangat menghargai pendapat antum dan sangat menghargai bahwa antum ingin bertanya-tanya. Tetapi mohon maaf sekali, ini termasuk ilmun la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak menghasilkan amal. Kalau jawaban saya, iya, ada Nabi dan Rasul yang berkulit hitam. Apakah ada sesuatu yang akan berubah dalam amalanmu? Tidak ada kan? Taib. Jika jawaban saya tidak ada Nabi atau Rasul yang berkulit hitam, apakah ada sesuatu yang akan berubah dalam amalanmu? Tidak juga kan? Fokus pada amalan yang menambahkan pahala, yang menghapus dosa, yang memperbaiki hati. Assalamualaikum Syekh, mau tanya, salat yang tidak dikerjakan selama PMS, apakah wajib diganti di hari lain? Terima kasih. Tidak wajib diganti. Yang wajib diganti itu adalah puasa. Salat tidak wajib diganti. Tetapi ada satu hal yang sering sekali dilakukan dan sering sekali tidak diperhatikan perempuan. Misalnya saya kasih contoh ya. Ada perempuan, dia lagi haid, kemudian dia udah suci jam 10 pagi. Misalnya, dia udah pastikan, dia udah yakin jam 10 pagi itu sudah suci 100%. Tapi dia malas mandi. Masuk waktu zuhur, dia belum mandi. Masuk waktu asar, dia belum mandi. Masuk waktu maghrib, dia belum mandi. Setelah maghrib baru dia mandi. Di sini wajib ganti zuhur, asar, dan maghrib. Kenapa? Karena waktu zuhur, asar, dan maghrib itu masuk setelah antum suci. Maka kalau sudah suci, segerakan mandi besar, segerakan mandi haid, agar langsung melaksanakan sholatnya.
Ustaz, bagaimana cara kita untuk tidak sombong dengan kelebihan yang kita miliki dan tidak rendah diri dengan kekurangan yang ada pada diri kita? Syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ini urusan hati. Jadi antum butuh muhasabah diri sendiri agar bisa tenang dan bisa tidak memikirkan hal itu. Jadi ketika antum merasa ada kelebihan yang ada pada diri antum, antum berhenti sebentar dulu. Duduk sendiri, kemudian mulai memikirkan, kira-kira kelebihan yang saya punya ini, apakah karena saya pintar? Apakah karena saya luar biasa? Apakah karena saya bekerja keras? Jawabannya tidak. Kelebihan yang saya miliki itu karena ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanya diri sendiri sekali lagi. Apakah Allah Subhanahu wa taala mampu mengangkat kelebihan ini dari saya? Jawabannya pasti mampu. Berarti saya harus rendah hati. Saya harus tidak sombong karena kelebihan ini anugerah dari Allah dan bisa diambil kapan saja. Baik, sebaliknya juga. Kalau antum merasa pada diri antum ada kekurangan, baik, berhenti dulu dan mulai memikirkan, apakah orang lain yang kita anggap luar biasa, yang kita anggap penting, yang kita anggap sangat pintar, yang kita anggap sangat cantik, sangat ganteng, tidak punya kekurangan? Pasti punya kekurangan. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak punya kekurangan. Taib, apakah kekurangan itu lebih besar dari kita atau lebih kecil dari kita? Bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil. Yang pasti punya kekurangan. Maka kita sama-sama punya kekurangan. Tidak perlu minder. Selesai. Seperti itu. Jadi itu urusan hati, urusan bagaimana antum berbicara dengan diri sendiri. Tamam? Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Bagaimana menurut pandangan Syekh mengenai donor organ setelah wafat? Apakah akan menjadi amal jariah atau justru menjadi sebuah dosa karena organ badan kita ini kita tidak miliki setelah kita wafat? Baik teman-teman, ini persoalan baru dan masuk ranah fiqih. Ketika ada persoalan baru masuk ranah fiqih, maka boleh kita berbeda pendapat asal tidak ada dalilnya yang jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di Sunnah, di hadis Nabi Muhammad SAW, topik ini tidak dibahas. Maka para ulama, para faqih, para ahli fiqih melakukan ijtihad terhadap satu masalah. Jadi ada kelapangan untuk berbeda pendapat. Ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Ini masalah furu', cabang teman-teman. Di sini saya mengikuti pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi, imam dan ulama besar. Beliau berpendapat bahwa donor organ setelah wafat itu diperbolehkan dan akan menjadi amal jariah kecuali organ kemaluan. Ya, seperti ini, kemaluan wanita, kemaluan pria itu tidak boleh didonor. Tapi untuk jantung dan lain-lain, paru-paru itu boleh didonor. Tapi kalau ada yang berbeda pendapat, kalau antum mendengar dari syekh lain, dari ustaz lain, pendapat yang berbeda, itu wajar karena ini masalah baru dan ranah ijtihad. Assalamualaikum syekh, saya mau bertanya, saya perempuan sudah menikah. Apakah saya wajib mengirim uang bulanan kepada ibu saya? Sedangkan kondisi ekonomi saya dan suami belum stabil. Apakah saya berdosa syekh jika tidak melakukannya? Saya selalu kepikiran. Baik teman-teman, ayo kita sepakati konsep yang jarang sekali dibahas. Wanita tidak ada kewajiban untuk menafkahi diri sendiri atau menafkahi orang lain. Saya ulangi sekali lagi, ini penting sekali. Wanita dalam Islam, wanita siapapun dia, sekaya apapun dia, semiskin apapun dia, tidak ada kewajiban untuk menafkahi diri sendiri atau menafkahi orang lain. Itu aturannya dalam Islam. Wanita kalau dia punya miliaran, tetap wajib bagi suami untuk dinafkahi. Seperti ini. Maka teman-teman, antum sebenarnya tidak harus menafkahi diri sendiri, tidak harus menafkahi ibu antum. Tetapi jika antum ada kelebihan dalam rezeki, lebih baik membantu ibu, karena ini termasuk amalan baik. Kalau membantu orang lain yang kita tidak kenal, itu pahalanya luar biasa, apalagi dengan ibu sendiri. Tapi jika kondisi ekonomi antum tidak stabil dan susah, makan aja susah, minum aja susah, jangan dipaksakan. Ini bukan kewajiban antum. Ini memang bukan kewajiban antum. Kalau anak laki-laki, mungkin beda cerita. Syekh, apa aliran para pejuang Hamas?
Jawabannya dengan sederhana, dengan jelas teman-teman, aliran pejuang Hamas adalah Sunni, Ahlul Sunnah wal Jamaah. Mereka persis seperti kita di Indonesia, bahkan mereka menggunakan mazhab Syafi'i juga. Kebanyakan warga Palestina, kebanyakan warga Mesir itu pakai mazhab Syafi'i, Ahlul Sunnah wal Jamaah. Siapapun yang bilang bahwa Hamas itu Syiah, bahwa Hamas itu begini, dia itu adalah orang munafik yang tidak tahu kebenaran, yang tidak melihat ke lapangan, yang tidak pernah berinteraksi dengan orang Palestina langsung. Mau memecah belah umat Islam. Umat Islam sedang berjuang sekarang. Maka tugas kita sebagai umat Islam yang jauh dari medan perang untuk kasih support saja, bukan kasih kritikan, bukan memecah belah. Syekh, bagaimana cara meyakinkan orang tua bahwa perbedaan pandangan dalam ibadah itu wajar? Wah, itu pertanyaannya menarik teman-teman. Yang pertama, jangan menggurui orang tua. Gak ada orang tua yang suka digurui, apalagi oleh anaknya sendiri. Saya ahli ilmu syar'i, tapi saya tidak berani menggurui ibu saya misalnya. Kalau ibu saya mengatakan satu pendapat yang menurut saya mungkin salah atau menurut agama salah, saya tidak berani mengatakan ini salah, ini tidak sesuai sunnah, ini tidak sesuai Al-Quran. Saya nggak berani melakukan itu. Tidak boleh kita menggurui orang tua kita. Saya paling kirim link misalnya, atau paling kirim cuplikan kajian dari orang lain gitu. Dari orang lain mungkin orang tua bisa mendengar, tapi dari kita sendiri sebagai anaknya agak sulit ya. Jadi udah antum meyakini satu amalan itu sudah benar menurut hadis, menurut Al-Quran, menurut hadis, laksanakan saja. Kalau dikritik sama orang tua, senyum saja, selesai ya. Tidak perlu menggurui, tidak perlu ceramah, wah ini perbedaan pendapat harus seperti ini, tak apa-apa, abaikan saja. Baik teman-teman, barakallahu fikum. Semoga kajian tanya jawab hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير.